Perkenalkan, nama saya Yenci Dolin Laurina Wamaer, mahasiswa semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video pengembangan media. Judul materi yang saya ambil yaitu materi SMA kelas 10 semester 2 tentang plantae. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri divisi dunia Tuhan dan perannya bagi kelangsungan hidup di bumi. Sedangkan indikator yang harus dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri umum plantae. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keanekaragaman plantae di hutan hujan tropis sebagai kekayaan alam di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi genom plantae. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan manfaat dan peran tumbuhan di bidang ekonomi, ekologi, obat-obatan, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan usaha-usaha pelestarian tumbuhan di lingkungan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri umum plantae, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan siswa juga mampu membuat tulisan tentang peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan alam, serta berperilaku disiplin, berani, dan santun, bekerja sama, tanggung jawab, dan teliti dalam pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu scientific. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovering learning. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan juga yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan media awal yang saya gunakan yaitu media PowerPoint, yang dimana saya membuat PowerPoint tersebut ke dalam audiovisual dengan alasan agar siswa tersebut dapat tertarik pada materi yang ditayangkan dalam bentuk audiovisual. Pengertian media pembelajaran sendiri secara umum merupakan alat bantu dalam proses media pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Dan juga pengertian dari media audiovisual sendiri merupakan media yang mempunyai unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena mempunyai kedua jenis media, yaitu mendengar dan melihat. Media audiovisual juga merupakan sebuah alat bantu yang digunakan dalam situasi pembelajaran yang sedang berlangsung dalam bentuk tulisan, kata yang diucapkan dalam media tersebut. Manfaat dari alat bantu audiovisual yaitu yang pertama, membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. Yang kedua, mendorong siswa melihat. Yang ketiga, meningkatkan pengertian yang lebih baik pada siswa. Yang keempat, melengkapi sumber belajar yang lebih baik pada siswa. Dan yang kelima, mendapat menghemat waktu dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dari media yang saya gunakan, media audiovisual ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan jelaskan kelebihan pada media audiovisual. Pada media audiovisual ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bahan pengajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa
menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik lagi. Yang kedua, guru pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa juga tidak bosan dalam pembelajaran tersebut dan guru juga tidak kehabisan tenaga dalam menjelaskan materi tersebut. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tapi juga aktivitas dalam mengamati pembelajaran dalam media audiovisual. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik sehingga perhatian siswa dapat menimbulkan motivasi belajar. Sedangkan kelemahan pada media audiovisual ini pun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, dari pengajian materi melalui media audiovisual dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, media audiovisual kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan serta sempurna. Ya, dalam media yang saya gunakan ini yaitu media audiovisual, di mana dari inti pembelajaran saya akan menayangkan agar siswa mampu mengamati dan mampu menganalisis apa saja yang mereka amati dalam media audiovisual tersebut, sehingga dari situlah akan timbul pertanyaan-pertanyaan pada siswa dan saya akan membagikan LKPD pada siswa sehingga siswa dapat tertarik dalam pembelajaran yang saya gunakan media audiovisual. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti di mana saya akan menayangkan video tentang materi pantai dalam bentuk audiovisual sehingga siswa dapat menonton dan dapat mengamati apa saja yang ada pada audiovisual sehingga akan timbul pertanyaan daripada siswa dan juga siswa dapat termotivasi dalam video tersebut. Sekarang saya akan membahas mengenai Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Tapi di video kali ini saya hanya menjelaskan secara garis besar saja supaya kalian bisa memahami terlebih dahulu dan bisa dengan mudah menghafalkannya. Kingdom Plantae mempunyai ciri yaitu pasti dia mempunyai klorofil, kemudian dinding selnya terdiri dari zat selulosa sehingga bentuknya kaku. Kemudian pasti dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, Kingdom Plantae akan dibagi menjadi 2, yaitu Talophyta atau disebut dengan tumbuhan talus. Dia mempunyai ciri akar batang daun semu atau akar batang daunnya tidak bisa dibedakan dengan jelas dan tidak mempunyai pembuluh angkur xilem maupun phloem. Kemudian yang kedua adalah Trachyophyta atau tumbuhan berpembuluh. Ciri-cirinya sangat berbeda atau berlawanan dengan talus atau Talophyta, yaitu dia mempunyai akar batang daun sejati, di mana akar batang daunnya bisa dibedakan dengan jelas. Kemudian mempunyai pembuluh angkur xilem dan phloem. Kemudian Trachyophyta akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah Pteridophyta atau disebut dengan tumbuhan paku, atau disebut juga dengan Cormophyta berspora karena dia memiliki pembuluh angkut dan menghasilkan spora. Ciri-cirinya adalah dia mengalami metagenesis, kemudian fase sporofiknya lebih dominan daripada fase gametofit. Kemudian dia pastinya akan menghasilkan spora. Nah, spora pada metagenesisnya nanti akan menghasilkan protalium. Dan pastinya
tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga. Kemudian yang kedua itu adalah spermatopita atau tumbuhan biji. Dilihat dari namanya, pasti ciri-cirinya adalah dia pasti menghasilkan biji atau dia menghasilkan bunga. Nah, spermatopita kita akan bagi menjadi dua lagi, yaitu angiosperma atau tumbuhan biji tertutup. Ciri-ciri dari angiosperma adalah bakal biji itu tertutup oleh daun buah atau bakal buah, sehingga kita tidak akan melihat bijinya dari luar atau tertutup oleh daging buah. Kemudian dia mempunyai bunga yang sesungguhnya, yang seperti kita lihat ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti dia akan terjadi pembuahan ganda, sehingga di bakal bijinya terdapat endosperma atau cadangan makanan. Yang kedua adalah gimnosperma atau tumbuhan biji terbuka. Bijinya terbuka atau tidak tertutup oleh daun buah. Jadi kita bisa melihat bijinya atau bijinya tampak dari luar. Kemudian akarnya tunggang, kemudian batangnya berkambium dan bercabang. Kemudian daun biasanya kecil dan kaku. Nah, angiosperma itu akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas dikotil dan kelas monokotil. Sedangkan gimnosperma nanti akan dibagi menjadi 4 divisi, yaitu divisi coniferopita, kemudian divisi sisadopita, divisi ginkgopita, dan divisi genetopita. Ya, jadi setelah siswa menonton dan mengamati video tersebut yang baru saja ditayangkan, siswa diharapkan mampu mengisi soal yang ada pada LKPD. Namun sebelumnya, saya akan membagikan LKPD tersebut dan saya akan meminta siswa untuk membuat 4 kelompok, di mana siswa diharapkan bekerja sama dan mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Kemudian, setelah mereka habis presentasi, saya akan meminta satu siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Sekian dari video pengembangan media saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.